Bab 533, Balas Dendam untuk Tim. Jordan menghela nafas. Dia tidak menyangka tim akan dipukuli seperti ini hanya agar Jordan bisa menjadi orang pertama LA. Dia merasa seperti tim dipukuli tanpa alasan. Bagaimanapun, Jordan tidak tertarik menjadi pria pertama LA. Jika dia mau, dia pasti sudah melakukannya ketika dia menjadi presiden S Corporation, ketika LA memiliki foto Hailey berselingkuh dengan Chaiden. Saat dia mengambil ciuman pertama LA, Jordan bukanlah orang suci atau orang buta. Dia bisa melihat bahwa daya pikat LA yang menggoda bahkan lebih besar dari Hailey atau bahkan Lauren. Sosoknya terlalu sempurna. Selama perceraian palsu pertama antara Jordan dan Hailey, sebelum dia menjadi kekasih dengan Victoria, Bestard Drew itu sering mengirim foto pribadi LA kepada Jordan. Pada saat itu, Jordan memang memendam pikiran cabul tentang LA. Jika LA bukan dari keluarga Camden, dengan status Jordan saat itu, dia pasti sudah tidur dengannya. Sayangnya, LA adalah sepupu Hailey yang lebih muda. Apalagi, selama 3 tahun terakhir, dia selalu memandang rendah Jordan. Dia hanya mengubah sikapnya terhadapnya setelah mengetahui bahwa dia adalah presiden. Alhasil, Jordan tak mau berhubungan seks dengan LA. Dia membenci wanita yang hanya mencintai uang. Jika LA menyatakan niat baiknya kepada Jordan dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya sebelum identitasnya terungkap, Jordan akan menjadikannya wanita. Namun, Jordan dengan jelas mengingat bahwa ketika Herman mengatakan bahwa keluarga telah mengatur agar LA menikahi Jordan, LA berkomentar, untungnya, ayah menolaknya. Aku tidak ingin menikah dengan sampah seperti itu. Dengan masa lalu yang masih jelas di benaknya, Jordan tidak bisa melupakan bagaimana keluarga Camden telah berbuat salah padanya. Masing-masing dari mereka telah menyakiti Jordan terlalu dalam, termasuk LA. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Jordan merasa bahwa hukuman untuk keluarga Camden tidak cukup. Pada saat ini, tim menghela nafas. Sayang sekali kalian terlambat. Orang Lee itu telah pergi selama hampir 2 jam. Dia mungkin sudah memiliki LA. Salvatore tersenyum. Belum tentu. Tim, kamu tidak tahu, kan? Kami merampok banknya. Kurasa dia sama sekali tidak ingin bermain dengan wanita. Dia pasti telah meninggalkan kota untuk mengejar uangnya. Tim sangat senang. Haha, luar biasa. Bagus sekali. Bahkan jika Anda harus membakar uang itu, jangan kembalikan padanya. Tuan Jordan, Anda benar-benar harus memiliki LA. Kalau tidak, aku akan menderita pemukulan ini tanpa hasil. Jordan tidak ingin menyuarakan penolakannya dan membuat tim sedih. Sebaliknya, dia menepuk bahu tim. Tim, kita akan membicarakan LA dan aku nanti. Yang paling penting sekarang adalah membantu Anda membalas dendam. Bagaimana Presiden Lee memukulimu? Aku ingin kau melakukan hal yang sama padanya. Tidak perlu takut padanya hanya karena dia seorang tiran lokal dan ini adalah wilayahnya. Ingat, kemanapun Anda pergi, selama Anda adalah bawahan saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak perlu tunduk pada siapapun. Petik 2. Tim meneteskan air mata ketika mendengar ini. Baru saja dia mengisap Lee Min Jon dan memohon belas kasihan. Tetapi pada akhirnya, dia masih dipukuli seperti ini. Tim mengepalkan tinjunya dengan marah. Terima kasih, Tuan Jordan. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah tunduk kepada siapapun selain Anda. Jordan mengangguk. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk membalas dendam. Di Yowido, di rumah pribadi. Lee Min Jon baru saja bergegas kembali dari pinggiran kota. Mengenakan setelan jas, dia basah kuyup oleh keringat karena panas, tetapi dia tidak berniat untuk mandi. Dia tidak sabar untuk mencari LA. Hehe, kecantikan nomor 1 di AS. Jenny sayangku, aku di sini. Lee Min Jon sekali lagi memegang kenop pintu dengan tangan kanannya. Namun, saat dia hendak mendorong pintu, dia diinterupsi lagi. Presiden, salah satu bawahannya berlari dengan cemas. Lee Min Jon sangat marah. Keinginannya untuk menikmati keindahan telah terganggu 2 kali. Apa yang salah sekarang? Lee Min Jon bertanya dengan tidak sabar. Bawahan itu menjawab dengan panik, beberapa pria mendobrak, masuk ke rumah dan berkata bahwa mereka ingin membalas dendam padamu. Lee Min Jon seketika terkejut. Pembalasan dendam. Mungkinkah pria dari rumah sakit bedah plastik TL itu? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia ingin membalas dendam padaku. Saya memiliki lusinan pengawal bersama saya. Apa yang harus ditakuti?
Jangan ganggu aku. Bunuh semua pria itu. Saya akan menyelesaikannya dengan polisi nanti. Petik 2. Dengan itu, Lee Min Jon mendorong pintu kamar tidur. Namun, tepat pada saat ini, 4 sosok tiba-tiba muncul di depannya. Mereka adalah Jordan, Dragon, Salvatore, dan Tim. Sial, bagaimana mereka bisa masuk? Petik 2. Lee Min Jon tidak percaya. Keamanan di sini sangat kuat. Dia memiliki lusinan pengawal dan mereka semua bersenjata. Tidak mungkin bagi sekelompok kecil pria ini untuk menerobos masuk. Namun, dia tidak tahu bahwa pengawalnya telah dengan cepat diurus oleh anak buah naga. Pengawal berbeda dari tentara yang telah berada di medan perang. Melihat ada yang tidak beres, Lee Min Jon segera merampas pistol dari bawahannya. Dia mengarahkannya ke Jordan dan hendak menembak. Astaga! Dragon melemparkan anak panah ke pergelangan tangan Lee Min Jon. Pistol jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Anak panah itu langsung menembus pergelangan tangan Lee Min Jon, menyebabkan darah mengalir. Lee Min Jon memegang tangan kanannya yang terluka dengan tangan satunya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli yang begitu menakutkan. Presiden, apa kabar? Anda B***. Aku akan bertarung denganmu. Bawahan Lee Min Jon ingin mengambil senjatanya, tapi Salvatore bergegas maju dan meninju wajahnya. Bang! Bang! Dengan 2 pukulan, Salvatore membuat pihak lain pingsan. Tim mendekati Lee Min Jon. Ketakutan, Lee Min Jon terus mundur sampai dia mencapai sudut. Tim menyentuh wajahnya yang terluka dan berkata kepada Lee Min Jon, "Presiden Lee, apakah Anda masih ingat siapa saya?" Lee Min Jon menelan ludah dengan gugup. Dia telah mengalahkan Tim sampai dia tidak bisa dikenali lagi. Sekarang Tim telah menemukan bala bantuan, dia pasti akan dipukuli. Lee Min Jon masih sangat peduli dengan penampilannya, dan dia tidak membuang waktu untuk mengakui kekalahannya. Saudaraku, itu semua salah paham. Bukankah ini hanya untuk selebriti wanita? Kita tidak perlu membuat hal-hal begitu serius. Saat Lee Min Jon berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Jordan. Jika saya tidak salah, pria yang mengesankan ini adalah Tuan Jordan Stele yang Anda bicarakan sebelumnya, kan? Jordan tidak menyangka Lee Min Jon menebak identitasnya. Dia mengangguk. Itu benar, aku Jordan Stele. Presiden Lee, saya mendengar bahwa Anda berencana untuk memperkosa wanita saya dan menjebak saya untuk itu. Bab 534, tidak ada yang layak untuk nyonya. Lee Min Jon tersenyum patuh. Jordan, Anda salah paham. Pria Anda pasti salah dengar. Saya tidak pernah berpikir untuk memperkosa wanita Anda. Itu Meratler yang merencanakan penculikan Miss Jenny. Aku tidak tahu apa-apa. Jordan tersenyum, kamu tidak tahu. Izinkan saya bertanya, di mana Jenny sekarang? Petik 2. Kata-kata itu membuat Lee Min Jon berkeringat dingin. Elle saat ini berada di kamarnya, dan dia telanjang. Saat Jordan mendorong pintu terbuka, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak Lee Min Jon mencoba menyangkal. Dia, Yordania? Apakah itu Yordania? Tolong, aku di sini. Elle, yang berada di kamar tidur, tiba-tiba berteriak. Salvatore buru-buru berkata, aku akan pergi menyelamatkan Miss Elle dulu. Tapi Elle berteriak, tidak, selain Jordan, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Petik 2. Salvatore tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Jordan berkata, kita akan menyelamatkannya nanti. Dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Salvatore mengangguk. Jordan melihat waktu. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Lee Min Jon. Dia datang ke Korea Selatan untuk menangkap Jamie dan menyelesaikan misi terakhirnya. Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui rahasia keluarganya. Jordan berkata kepada Tim, balas dendammu. Pukul dia dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan padamu. Tim setuju dengan penuh semangat. Baik, mengangkat tinjunya, Tim meninju wajah Lee Min Jon. Jangan pukul aku. Aku bisa memberimu uang. Saya Presiden Bank of Korea. Jika Anda menginginkan uang tunai atau emas batangan, saya dapat memberikannya kepada Anda. Tangan Lee Min Jon terluka dan dia bahkan tidak bisa melawan. Jordan tersenyum. Presiden Lee, saya memiliki 8 miliar won dari lemari besi Anda. Bagaimana Anda bisa memiliki sisa uang tunai? Petik 2. Kata-kata itu membuat Lee Min Jon tercengang. Baru saja, dia mengejar perampok bank ke luar kota. Baru setelah dia kembali,
dia diberitahu bahwa tidak ada uang di dalam truk. Anak buah naga sudah mentransfer uang itu ke kendaraan lain. Lee Min-jon sangat marah. Kamu bastard yang berani. Beraninya kau merampok bangku. Bang, bang, bang. Tim meninju hidung Lee Min-jon 3 kali berturut-turut. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Jordan seperti itu. Kamu mencari kematian. Petik 2. Lee Min-jon juga sangat marah. Dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya dan ingin melawan. Namun, saat dia bergerak, Salvatore menendangnya. Dalam 2 menit, Lee Min-jon dikalahkan tanpa bisa dikenali. Dia dalam keadaan yang lebih buruk daripada Tim. Lee Min-jon menjadi gila. Dia meraung, "Ark, Anda orang asing tercela berani mempermalukan saya seperti ini. Anda harus merasa beruntung bahwa saya berkenan untuk menginginkan wanita Anda. Anda B***Chess. Jordan Stelle. Kamu bodoh. Anda menyerang saya atas seorang wanita dan bawahan tercela. Pikirkan tentang itu. Jika saya berani membunuh seorang dokter di rumah sakit tanpa mengedipkan mata, itu membuktikan bahwa status saya bukan hanya presiden bank. Tidak bisakah kamu memberitahu?" Petik 2. Jordan mencibir. "Aku bisa tahu, tapi jadi apa? Anda memukul bawahan saya. Tidak peduli seberapa kuat pendukungmu, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu." Lee Min-jon tertawa keras. "Arogan, konyol. Ingat, ini Korea Selatan. Apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan negara ini sekarang setelah Anda melakukan ini? Biar ku beritahu, aku bersama Park Anya." Nada suara Lee Min-jon menyiratkan bahwa itu adalah nama yang sangat kuat. Sayangnya, hal itu tidak membuat Jordan dan yang lainnya takut. Jordan bertanya, "Siapa Park Anya?" Salvatore dan Dragon berkata serempak, "Kami belum pernah mendengar tentang orang ini." "Sialan kamu bodoh." Lee Min-jon sangat marah. "Jika kamu tidak mengenal Park Anya, kamu setidaknya harus tahu siapa Chon Ji-hun itu." Park Anya adalah istri Chon Ji-hun. Salvatore tertawa dan berkata, "Saya hanya tahu penyanyi Jong Ji-hun. Saya penggemarnya, haha." Petik 2. Tim menimpali. "Aku juga. Saya paling suka lagunya, It's Raining." Salvatore, "Lagunya yang mana yang kamu suka?" Salvatore menjawab, "Saya suka Love Story." Tim setuju. "Oh, aku juga suka lagu itu." Sekarang Salvatore dan tim telah melampiaskan kemarahan mereka. Mereka mulai mengobrol tentang lagu favorit mereka di depan Lee Min-jon yang babak belur. Lee Min-jon sangat marah. "Persetan denganmu." Lee Min-jon sangat marah. "Kurang pengetahuan. Konyol. Kalian berdiri di tanah Korea Selatan, tapi kalian bahkan tidak tahu siapa Chon Ji-hun. Dan Anda sangat sombong tentang hal itu. Kalian mencari kematian." Pada saat ini, Dragon mengeluarkan ponselnya dan mencari nama yang disebutkan Lee Min-jon. Memang, Chon Ji-hun adalah orang yang terkenal. Informasinya segera muncul di mesin pencari. Menguasai. Dragon menunjukkan ponselnya ke Jordan. Jordan melihat dan menyadari bahwa pria paruh baya itu adalah kandidat politik. Tidak heran Lee Min-jon sangat gelisah. Jordan melihat layar ponsel dan menyadari bahwa ada foto Chon Ji-hun dan Park Anya di bagian bawah. VD. Jordan tercengang saat melihat foto itu. Dia memperbesar foto itu. Dia ingin melihat Park Anya lebih jelas. Setelah memperbesar foto, dia melihat seorang wanita yang sangat anggun dan cantik. "Nyonya," Jordan tanpa sadar berseru. Park Anya adalah wanita yang dilindungi Jordan di medan perang Suriah saat itu. Dragon, Salvatore dan beberapa lainnya juga bertemu dengan Madam ketika mereka menerbangkan Zephyr 3 ke Korea Selatan. Mereka bergegas untuk melihat layar ponsel. Memang, wanita di foto itu sama dengan wanita yang mereka lihat di pinggiran kota hari itu. Salvatore dan tim saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Lee Min-jon menjadi bawahan, mantan kekasih Jordan. Lee Min-jon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Jordan memanggil Park Anya, "Nyonya." "Haha, kamu baru saja memanggilnya apa?" "Nyonya." "Menarik. Hanya bawahan kita yang akan memanggilnya begitu. Jadi kamu juga bekerja untuk Nyonya." Sebenarnya Lee Min-jon tidak sepenuhnya salah. Itu karena di medan perang Suriah, Jordan adalah pengawal Park Anya sehingga dia bisa dianggap sebagai bawahannya. Tim mengutuk. "Omong kosong *T. Nyonya Anda adalah mantan kekasih Tuan Jordan. Apakah Anda pikir Tuan Jordan seperti Anda? Seekor anjing rendahan." Lee Min-jon tertawa terbahak-bahak.
Berhenti menyombongkan diri. Pengaruh nyonya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun di Korea Selatan yang dapat menandinginya. Bahkan suaminya, Chon Ji-hoon, tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa bantuan nyonya. Sejujurnya, Chon Ji-hoon adalah boneka nyonya. Kamu hanya anak nakal berusia 20 tahun. Beraninya kau memanggil nyonya mantan kekasihmu. Anda mengklaim bahwa Anda pacar Jenny. Itu saya percaya. Dia hanya seorang selebriti kecil yang hanya memiliki sosok yang baik. Pria tampan dan kaya manapun akan dapat memilikinya. Tetapi Anda tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan nyonya. Karena kamu, aku, dan semua pria lain di dunia tidak layak untuknya. Bab 535, Pengaruh Nyonya di Yordania. Bahkan berbicara tentang nyonya, membuat Lee Min Jon sangat gelisah. Dia telah mengangkatnya menjadi seorang wanita yang bahkan lebih mulia dari seorang dewi. Sementara itu, Jordan dan dirinya sendiri adalah manusia biasa di hadapannya. Tidak tahan, tim melemparkan pukulan lagi. Saya pikir Anda belum cukup dipukuli. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuan Jordan tidak layak untuk nyonya. Wanita tua itu jelas tidak layak untuk Tuan Jordan. Dia hampir 40 tahun, dan dia menikah dengan anak-anak. Tuan Jordan bahkan belum berusia 30 tahun. Dalam hal penampilan, bahkan seorang nyonya berusia 20 tahun tidak dapat dibandingkan dengan istri Tuan Jordan saat ini. Anda sombong-sombong. Nyonya terlihat sangat pantas, tetapi dia telah tidur dengan pria yang tak terhitung jumlahnya secara rahasia. Petik 2. Lee Min Jon menggertakkan giginya saat dia memelototi Tim. Dia jelas tidak yakin dengan kata-katanya. Lee Min Jon tidak ingin membuang kata-kata untuk bajingan ini. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan bawahan seperti Tim, jadi dia bertanya langsung kepada Jordan. Jordan, kamu mengatakan bahwa kamu dan nyonya adalah mantan kekasih. Apakah Anda berani bersumpah? Saya yakin Anda berbohong. Karena saya 100% yakin bahwa nyonya tidak akan pernah jatuh cinta pada orang seperti Anda. Nyonya tidak akan pernah jatuh cinta pada orang seperti dia. Kalimat terakhir Lee Min Jon sangat menusuk hati Jordan. Karena apa yang dia katakan itu benar. Saat itu, di medan perang Suriah, Yordania telah melindungi nyonya. Dia bahkan mengambil peluru untuknya. Selama pelarian yang berbahaya, Jordan dan Madam bersembunyi di dasar lembah. Mereka tinggal di tempat yang romantis dan tenang itu selama lebih dari 10 jam. Selama periode itu, Jordan dan Madam berkerumun sangat dekat. Mata mereka bertemu. Mereka begitu dekat sehingga mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Saat itulah Jordan jatuh cinta pada wanita dewasa dan menawan ini. Nyonya mengambil inisiatif untuk menciumnya, tetapi dia menolak untuk melangkah lebih jauh. Dia memberitahu Jordan bahwa dia belum cukup baik untuknya. Lee Min Jon benar. Nyonya tidak jatuh cinta pada orang seperti dia. Jordan sangat tidak senang memikirkan hal ini. Dia masih merasa marah dengan penolakan ini meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Sebenarnya, nyonya memiliki pengaruh besar di Yordania. Dia adalah pengaruh besar pada hubungan cinta Jordan selanjutnya. Termasuk Lauren, Hailey dan Victoria. Pertama adalah Lauren. Setelah nyonya meninggalkan medan perang, Jordan masih akan memikirkannya dari waktu ke waktu. Kurang dari setengah bulan setelah nyonya pergi, Jamie telah melemparkan Lauren ke dalam kotak hitam kecil. Kamar. Di ruangan yang gelap, Jordan tidak bisa melihat Lauren. Dia tidak tahu bahwa dia sangat cantik. Semua orang bisa berfantasi. Saat itu, ketika mereka mengandung putri mereka yang imut, Chloe. Jordan sebenarnya membayangkan Lauren sebagai nyonya. Dia telah jatuh cinta pada nyonya, tetapi dia tidak bisa memilikinya. Secara kebetulan, surga telah mengatur seorang wanita untuknya pada saat itu. Jordan membiarkan alam mengambil jalannya saat dia mengingat kecantikan nyonya. Jordan tidak pernah memberitahu Lauren tentang ini. Dia tidak akan pernah memberitahunya seumur hidup ini. Adapun Hailey, Jordan menyukai Hailey dan rela berkorban banyak untuknya. Sebenarnya, itu sebagian karena nyonya. Saat itu, setelah 1 tahun pengalaman pertempuran, Jordan pergi ke Orlando untuk menikah. Meski Hailey cantik, Jordan sudah terbiasa dengan semua tipe wanita cantik. Kecantikan Hailey saja tidak cukup membuat Jordan menyukainya. Namun, Hailey arogan terhadap Jordan dan memandang rendah dirinya. Sikapnya seperti Madam. Jordan tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada nyonya,
tetapi dia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada Hailey. Karena itu, ia perlahan-lahan jatuh cinta pada Hailey. Adapun Victoria, dia dan Nyonya sangat mirip dalam penampilan, usia, dan kepribadian. Victoria adalah salinan Madam. Tapi untuk objektif, dalam hal kemampuan, ambisi, pesona dan penampilan, Nyonya sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dari Victoria. Alhasil, keputusan Jordan untuk bersama Victoria dipengaruhi oleh kecintaannya pada Madam. Bahkan Jordan tidak menyangka seorang wanita yang menolaknya 4 tahun lalu terus memiliki dampak besar pada kehidupan cintanya. Nyonya memang wanita paling menawan yang pernah ditemui Jordan. Pada saat ini, Tim sekali lagi marah. Anda berani meragukan Tuan Jordan. Aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Dengan itu, Tim mengayunkan tinjunya lagi. Tapi Jordan menghentikannya. Tom, lupakan saja. Jordan menatap Lee Min Jon. Karena kamu milik Nyonya. Jordan berhenti dan mengambil napas dalam-dalam. Karena kamu adalah bawahan Park Anya, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Hukuman Anda akan berakhir di sini. Mulai sekarang, Anda tidak boleh menargetkan Jenny atau berinteraksi dengan Tuan Adler lagi. Untuk menghormati Nyonya, Jordan ingin mengakhiri dendamnya dengan Lee Min Jon. Namun, Lee Min Jon percaya bahwa Jordan melakukan ini karena dia ketakutan. Lee Min Jon berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, Jordan, apakah kamu takut sekarang? Anda masih berani mengatakan bahwa Anda menyelamatkan saya. Pada akhirnya, saya tidak punya niat untuk melepaskan Anda. Anda merampok bank saya dan merusak rencana saya. Anda bahkan berani mengklaim bahwa Anda adalah mantan kekasih Nyonya. Saya akan melaporkan kepada Nyonya. Aku akan membuatnya membunuhmu secara pribadi." Mata Lee Min Jon berbisa. Jelas bahwa dia ingin Jordan mati. Jordan ingin menyelamatkan Lee Min Jon. Tetapi karena Lee Min Jon bersikeras bahwa dia ingin membunuhnya, Jordan tidak perlu berbelas kasih. Jordan mengambil pistol dari Dragon dan berjalan ke arah Lee Min Jon. Dia bertanya, "Kamu ingin aku dibunuh? Anda ingin Nyonya membunuh secara pribadi?" "Saya." Lee Min Jon menatap Jordan dengan tajam. "Betul sekali. Aku akan membuatmu dipotong-potong." Salvatore mengutuk. "Kamu B** bintang." Dari raut wajah Salvatore, terlihat jelas bahwa dia akan menghajar seseorang. Namun, Jordan mengulurkan tangan dan menghentikannya. Jordan tidak marah atau kesal. Dia berkata kepada Lee Min Jon, "Baiklah, panggil Nyonya sekarang. Katakan padanya bahwa aku ingin tidur dengannya." Lee Min Jon memelototi Jordan. Beraninya kau berbicara tentang Nyonya seperti ini. "Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani memprovokasi dia, Anda tidak akan hidup melewati besok pagi." Dengan itu, Lee Min Jon mengangkat teleponnya dan memutar nomor. Dia meletakkannya di speaker. "Halo." Di ujung lain telepon, suara lembut seorang wanita bisa terdengar. Jordan merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar suara itu. Itu suara Nyonya. Ini adalah suara yang mengatakan bahwa Jordan tidak cukup baik. Lee Min Jon berkata, "Nyonya, ada orang asing yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bilang dia ingin tidur denganmu. Dia." Bang! Sebelum Lee Min Jon bisa menyelesaikan, Jordan menembak. Lee Min Jon pingsan. Di ujung telepon yang lain, Nyonya berteriak kaget, "Siapa? Siapa yang menembakkan pistol?" Lee Min Jon, bicara. "Siapa yang mau tidur denganku? Siapa orang itu?" Jordan mengangkat telepon yang jatuh ke tanah dan berhenti selama 10 detik sebelum menyebutkan namanya. Jordan Stelle. Bab 536, Kompensasi dari Keluarga Camden. Jordan menutup telepon setelah menyebut namanya. Dragon, Salvatore, dan tim tercengang. Mereka tidak menyangka Jordan akan membunuh Lee Min Jon sendiri. Tentu saja, Lee Min Jon pantas mati. Jika dia selamat, dia pasti akan membalas dendam pada Jordan. Lee Min Jon sudah menjelaskan bahwa dia ingin membunuh Jordan, jadi tidak ada alasan baginya untuk membiarkan orang seperti itu ada di dunia ini dan menjadi ancaman baginya. Tim ternganga lama sebelum berkata, "Tuan Yordania, luar biasa." Salvatore juga berkata, "Membunuh binatang seperti itu hanya akan mengotori tangan Tuan Jordan. Anda seharusnya menyerahkannya kepada saya atau naga." Petik 2. Pada saat itu, Jordan tampil lebih mengesankan di hati mereka.
Dia meminta Lee Min Jon untuk menelepon nyonya dan menyingkirkannya saat dia masih berbicara dengannya. Jordan jelas-jelas melakukannya untuk keuntungan Madam. Selain itu, dia telah mengambil inisiatif untuk memberitahu dia bahwa dialah yang membunuh Lee Min Jon. Mereka bertiga tahu bahwa Jordan sepertinya ingin membuktikan sesuatu kepada nyonya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Jordan membunuh seseorang. Dia telah membunuh banyak orang di medan perang. Setiap kali dia membunuh seseorang, Jordan akan merasa hatinya berantakan. Dia akan menjadi sangat mudah tersinggung dan gelisah. Dia perlu melampiaskan. Jordan melemparkan pistol ke bawah dan berjalan ke kamar tidur tanpa ekspresi. Saat dia mendorong pintu terbuka, dia merasakan hawa dingin. Bukan hanya AC di ruangan itu, tapi juga pemandangan yang dilihatnya. Yordania, Ele, yang diikat ke tempat tidur, berteriak kegirangan saat melihat Jordan. Jordan buru-buru menutup pintu untuk mencegah tiga lainnya melihat Ele dalam keadaannya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mengadopsi kondisi mental seperti orang bijak. Berjalan ke tempat tidur, dia melepaskan tali di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kaki Ele. Aku akan menemukan beberapa pakaian untuk kamu pakai. Tanpa diduga, Ele memeluk Jordan. Yordania, saya tahu Anda akan menyelamatkan saya. Aku sangat takut. Saya benar-benar khawatir bahwa waktu pertama saya akan dinodai oleh Bastard itu. Jika aku dinodai olehnya, aku tidak akan bisa bersamamu lagi di kehidupan ini. Isak tangis. Jordan berkata dengan putus asa, Ele, sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Iya, Anda seorang selebriti populer sekarang, kekasih impian banyak pria. Tapi tidak peduli seberapa seksi dan sempurna dirimu, aku tidak akan menyukaimu. Ele marah. Mengapa? Saya melakukan operasi plastik untuk Anda, saya berolahraga berjam-jam sehari untuk mempertahankan bentuk tubuh saya. Mengapa saya bisa membuat semua pria di AS jatuh cinta kepada saya, selain Anda? Hailey berselingkuh, tetapi Anda bisa memaafkannya dan terus menyukainya. Aku mencintaimu dan hanya kamu sepenuh hati. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Jika ayah tidak membatalkan pertunangan kita saat itu, aku akan menjadi wanitamu. Pelacur seperti Lauren dan Victoria tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatimu. Memukul. Jordan menamparkan wajah indah Ele. Dia sudah sangat kesal karena membunuh Lee Min Jon. Sekarang, Ele berani menyebut wanita Jordan jalang. Dia meminta pemukulan. Jordan berkata dengan marah, Ele, berhenti membicarakan pertunangan kita. Jangan lupa bagaimana sikapmu ketika ayahmu mengangkat masalah ini tahun lalu. Anda mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak peduli dengan pria seperti saya. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda senang ayah Anda membantu Anda menolak pernikahan ini dan membiarkan Anda melarikan diri. Tanyakan pada diri sendiri, jika kita menikah saat itu, apa perbedaan antara kamu dan Hailey? Di matamu, aku juga tidak berguna. Anda juga akan memandang rendah saya dan menemukan pria lain di belakang saya. Petik 2. Ele dibuat terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Jordan adalah kebenaran. Jika mereka berdua menikah, Ele pasti akan tinggal di kamar yang terpisah dari Jordan. Dia tidak akan membiarkan dia menyentuhnya. Adapun urusan di luar nikah, Ele masih muda. Dia mungkin tidak benar-benar memiliki hubungan fisik, tetapi dia pasti akan menggoda pria yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak penggemar di internet dan begitu banyak pria bertanya tentang dia setiap hari. Dia menggoda banyak dari mereka dan memanggil mereka sebagai sayang dan suami. Meski begitu, Ele memeluk Jordan sambil menangis. Yordania, aku tidak akan melakukannya. Aku benar-benar tidak akan. Aku tidak akan menyakitimu seperti yang dilakukan Hailey. Percayalah padaku. Jordan sangat marah saat menyebut nama Hailey. Mengingat bagaimana dia menderita selama pernikahannya dengan Hailey, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Ele lagi. Memukul. Jordan berkata dengan marah, keluarga Camden menggertakku selama 3 tahun penuh. Selama periode itu ayahmu dan kakakmu telah menghinaku lebih dari yang bisa kuingat. Saya pikir Anda masih sangat muda dan ingin membiarkan Anda mempertahankan pertama kalinya Anda yang berharga untuk calon suami Anda. Karena kamu tidak ingin menghargai kesempatan itu, baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya akan memperlakukan ini sebagai kompensasi dari keluarga Camden. 20 menit kemudian, Jordan dan Ele berjalan keluar dari kamar tidur. Jordan sangat mudah tersinggung dan gelisah ketika dia memasuki ruangan.
Tapi sekarang, dia jelas jauh lebih santai. Adapun Ele, dia memiliki senyum bahagia di wajahnya. Salvatore dan tim memandang mereka dan terus tersenyum nakal. Jenny, kecantikan nomor satu di AS dan memiliki sosok yang luar biasa, telah diambil oleh tuannya. Tim bercanda, jika penggemar pria Ele mengetahui hal ini, mereka akan sangat marah sehingga mereka akan melompat dari gedung dan bunuh diri, kan? Haha. Di sisi lain, Dragon tetap profesional seperti biasanya. Ketika dia melihat Jordan muncul, dia segera maju untuk melapor. Tuan, mobil yang penuh dengan orang bersenjata datang lebih awal. Orang-orang kami telah merawat mereka. Saya menduga Nyonya mengirim orang-orang itu. Petik 2. Nyonya, Jordan mau tidak mau tergerak oleh nama itu. Dia benar-benar janda hitam. Sebagai tanggapan, dia berkata, Lee Min John terbunuh. Dia pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Sekarang kita telah membunuh gelombang pertama anak buahnya, dia pasti akan mengirim lebih cepat. Tujuan kami datang ke sini bukan untuk melawan wanita ini, tapi untuk menangkap Jami. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Tidak perlu melawannya secara langsung. Segera pergi. Naga menjawab, mengerti. Tepat ketika Jordan hendak mengambil langkah, Ele meraih lengannya dan bertanya dengan lembut, Jordan, kemana kalian akan pergi? Bisakah aku ikut denganmu? Jordan berkata, Anda harus kembali ke AS sesegera mungkin. Menurutku wajahmu sempurna. Tidak perlu pergi ke rumah sakit bedah plastik untuk perawatan. Karena Anda telah memutuskan untuk bergabung dengan industri hiburan, maka berlatihlah menyanyi dan menari. Asah kemampuan akting Anda juga, dan jangan mengecewakan penggemar Anda. Ele mengangguk. Iya, saya akan bekerja keras sehingga saya tidak akan mengecewakan Anda dan penggemar saya. Bab 533, Balas Dendam untuk Tim. Jordan menghela nafas.